Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Kuda Silat Podcast. Telah hadir di tengah-tengah kita ini narasumber kita ada Pak Kabid, Penegakan Perundang-undangan Daerah. Kemudian ada Pak Kasih bin Waslu dari Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Caruhiat sebagai Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Sumedang. Yang pada hari ini saya didampingi oleh Kepala Seksi Pencegahan Pak Tatang dan saudara fungsional di bidang damkar yaitu saudara Yan Herdiana. Selamat siang Pak, apa kabarnya Pak? Selamat siang, kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak atas waktunya berkenan hadir di podcast kita. Hari ini kita coba akan menggali berkaitan dengan peraturan daerah yang membahas tentang bangunan dan gedung. Ini ada tertuang di peraturan daerah nomor 15 tahun 2011, di mana ada beberapa hal yang memang harus menjadi sorotan dari Satuan Polisi Pamung Praja, terutama dalam penyediaan APAR di beberapa bangunan. Ini audiensnya lumayan ramai juga ini. Ini datang Pak dari mana-mana Pak, dari pegiat usaha dan juga yang para pelaku usaha, kemudian juga yang mengelola bangunan gedung. Mereka ingin tahu Pak, sejauh mana sih peraturan daerah itu mengatur berkaitan dengan bagaimana kita pemerintah daerah dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamung Praja untuk melakukan proteksi begitu Pak. Apakah mereka sudah melaksanakan aturan dengan baik atau tidak? Pertanyaan yang pertama barangkali kalau boleh dijawab silakan, baik itu oleh Pak Kabir ataupun Pak Kasih. Sebetulnya Pak ada nggak sih Pak ketentuan bahwa kenapa gedung dan bangunan itu harus wajib memiliki atau dilengkapi dengan proteksi aktif dan pasif terhadap bahayanya kebakaran? Alasannya kenapa sih Pak? Ya, terima kasih. Keterkaitan dengan apa yang disampaikan barusan bahwa sebagaimana kita maklumi dan ketahui di Kabupaten Sumedang terdapat Perda nomor 15 tahun 2011 tentang bangunan gedung. Di beberapa pasal mengatur keterkaitan dengan aturan terhadap proteksi keamanan. Salah satunya di pasal 10 ayat 1, 3, dan 5 yang pada prinsipnya setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi dan bangunan gedung itu sendiri. Di ayat 3, persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan gedung dan persyaratan keandalan bangunan gedung itu sendiri. Nah, jadi di dua ayat tersebut dilengkapi dengan ayat berikutnya bahwa adanya keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudian kemudahan bangunan gedung itu sendiri, bahwa terkait dengan bangunan gedung pada prinsipnya wajib memiliki proteksi keamanan baik itu pasif maupun aktif terhadap bangunan gedung itu sendiri. Sesuai regulasi Perda 15 tahun 2011 pasal 44 ayat 1 yaitu setiap bangunan gedung kecuali rumah tinggal daerah sederhana harus dilindungi oleh terhadap bahaya kebakaran dengan sistem proteksi kebakaran pasif dan proteksi aktif. Kemudian ada juga nggak sih Pak fungsinya mitigasi dari kita gitu Pak, dari Satpol PP atau dari bidang terkait? Yang keterkaitan dengan hal tersebut otomatis melekat di dalam uraian tugas khususnya di bidang damkar, pemadam kebakaran dalam keselamatan. Itu melakukan edukasi terhadap para pelaku usaha terutama di bangunan gedung itu sendiri, yang mana tadi disampaikan bahwa proteksi aktif dan pasif dan kegiatan yang dilakukan oleh bidang damkar khususnya kepada pelaku usaha ataupun kita melaksanakan edukasi kepada seluruh warga masyarakat termasuk ke sekolah-sekolah masyarakat dan lain sebagainya dalam rangka pencegahan ataupun penyelamatan daripada kebakaran itu sendiri. Terkait dengan sanksi di dalam Perda 15 2011 tentang bangunan gedung itu sendiri diatur di pasal 39, 41 dan beberapa pasal lainnya bahwa ini masuk dalam sanksi tindak pidana ringan ataupun cepat sebetulnya, karena ancaman hukumannya itu hanya 3 bulan dan denda 50 juta rupiah. Manakala terkait dengan para pelaku usaha, pemilik pengelola bangunan gedung tidak memiliki terhadap tersebut dapat dikenakan
terkait dengan tadi sanksi administrasi dan masuk kategori dalam pelanggaran. Karena terhadap ketentuan sanksi itu ada pelanggaran dan kejahatan, yang mana terhadap pelanggaran tersebut menjadi kewenangan daripada penegakan perda dan perkara di Kabupaten Sumedang, yaitu Satpol PP. Tambahan mungkin Pak Wan, silakan. Ya, untuk ini tentang pelaporan ya Pak, berdasarkan Perda nomor 15 juga tahun 2011 tentang bangunan, pemantauan dan penjagaan penertiban pada pasal 102 ayat 5. Berdasarkan pemantauannya, masyarakat melaporkan secara tertulis kepada pemerintah daerah terhadap yang ke-1, indikasi bangunan gedung yang tidak layak fungsi dan atau bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian dan atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan gangguan dan atau bahaya bagi pengguna, masyarakat dan lingkungannya. Dalam hal ini, masyarakat telah diimbau untuk siap siaga dalam mengantisipasi setiap kejadian kebakaran. Sekecil apapun, itu harus diantisipasi. Dengan cara kami mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, dalam arti bila mana terjadi suatu kebakaran, maka masyarakat sudah siap. Hal ini dilaksanakan secara rutin untuk menghadapi masalah kebakaran. Dan apabila terjadi kebakaran yang terlalu besar, sehingga perlu mungkin masyarakat diimbau untuk segera menghubungi pemadam kebakaran, di mana kami dalam 24 jam siap siaga untuk pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh, sehingga kami dapat melaksanakan tugas ini sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh pemadam kebakaran. Terima kasih. Ketika terjadi kebakaran, mereka bisa melakukan rencana tindakan darurat kebakaran atau RTDK. Jadi ketika ada kebakaran, penghuni yang memang sehari di situ harus bisa memadamkan, minimal memadamkan kebakaran yang terjadi pada bangunan tersebut sebelum nantinya dari pihak instansi terkait dari pemadam kebakaran meneruskan pemadaman selanjutnya. Mungkin saya tambahan dari saya. Terima kasih. SPM kita pemadam kebakaran harusnya itu kan satu kecamatan satu unit, karena di SPM itu dari lokasi atau dari kantor ke TKP itu jarak tempuhnya itu harus 15 menit dengan radius 7,5 km dan kecepatannya pun seharusnya 60 km per jam. Akan tetapi karena wilayah manajemen kebakaran kita atau WMK kita sangat jauh, jadi yang kita percepat adalah kecepatan mobilnya, karena kalau mengingat 15 menit dengan jarak yang cukup jauh, kita tidak bisa menjangkau TKP tersebut dengan waktu yang 15 menit. Kebanyakan ketika kita sampai di TKP itu sudah habis, makanya kita pakai penambahan kecepatan mobil. Yang menjadi perhatiannya lagi, ketika kita menambahkan kecepatan, banyak masyarakat yang masih belum tahu tentang aturan mobil pemadam kebakaran. Mereka ada yang suka mengabaikan ketika ada sirine yang kami bunyikan. Harusnya itu mereka itu mendahulukan mobil pemadam kebakaran untuk melakukan tugasnya, sehingga kami bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugas. Selanjutnya terkait tadi yang dipertanyakan untuk keadaan atau akses mobil pemadam kebakaran yang menjadi salah satu indikator keandalan suatu bangunan. Ini untuk perhatian juga ke pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, bahwasanya banyak sekali atau ada beberapa gedung ketika kami periksa dari sistem proteksi kebakaran aktif yang terpasang, APAR dan lain sebagainya sudah terpasang dengan baik. Akan tetapi ada satu
faktor yang menjadi perhatian bagi kami yaitu akses mobil pemadam kebakaran. Karena ketika kami lihat, ketika amit-amit ya, ketika terjadi kebakaran di pasar tersebut, itu tidak ada akses mobil yang bisa masuk menuju pasar. Akses itu hanya ada di pinggiran jalan utama saja. Jadi ketika ada kebakaran yang ada di dalam pasar, di kios-kios, kita tidak bisa menjangkau. Yang harapannya ketika pembangunan pasar, itu akses mobil pemadam itu diperhitungkan juga. Biarkan kami itu bisa leluasa untuk manuver menjalankan tugas pemadaman. Terima kasih. Ini luar biasa tadi bagaimana Pak Kabid dengan Pak Kasih sudah membungkus apa yang dikatakan mengaktualisasikan apa yang ada di Perda nomor 15 tahun 2011 tadi. Bagaimana tadi pelaku usaha dalam hal ini pemilik gedung dan bangunan wajib ya sifatnya ya memiliki alat pemadam api ringan ya apa. Di mana hal ini sebagai proteksi bagaimana ketika meminimalisir adanya ancaman kebakaran dan juga tentu adanya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan percikan api. Baik, demikian barangkali yang bisa kita sampaikan di episode hari ini. Di episode Kuda Silat ke depan, jangan nantikan dan jangan lupa saksikan terus. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.